pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada siang hari ini, saya, Elis Takdare, senang rasanya memandu jalannya ibadah virtual yang ke-11, Persekutuan Doa Kasih, yang dapat disaksikan melalui live Zoom dengan kapasitas 100 seat. Juga dapat disaksikan melalui streaming YouTube. Jangan lupa memberikan like, subscribe kami, Maaf, saya ulang. Jangan lupa memberikan like dan subscribe YouTube kami, Persekutuan Doa Kasih, dan juga Instagram kami, PD Kasih. Persekutuan Doa Kasih merupakan persekutuan doa independen dan secara kolektif diikuti oleh seluruh karyawan Sekwis Group, GSK Group, dan para tenan di Sekwis Tower dan Sekwis Center. Selama ibadah virtual berlangsung, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan audio dan video. Untuk mengawali ibadah siang ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang maha kasih, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami semua diberikan kesehatan, sehingga dapat terhubung dalam ibadah virtual siang ini. Ya Bapa, sertailah, pimpinlah, dan berkatilah ibadah virtual PD Kasih siang ini, agar dapat berjalan dari awal sampai akhir. Berkatilah hamba-Mu yang akan mewartakan sabda-Mu, berkatilah semua yang terlibat dan terhubung dalam ibadah virtual PD Kasih pada siang ini. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih, marilah kita memulai dan menyembah Tuhan dengan menaikkan beberapa pujian syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan.
setia untuk melayanimu. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim musik yang membawakan puji-pujian pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara terkasih, saatnya kita menaikkan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Dodi Besi. Buat perusahaan kita masing-masing di mana kita berada. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan yang ajaib dan besar. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat menakjubkan. Engkau peduli bahkan hal terkecil sekalipun dalam hidup kami Tuhan. Kami merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Jokowi, buat aparat pemerintah Tuhan dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Biarlah semua kebijakan yang diambil, kebijakan yang datang daripada-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh berjalan lancar dan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan tentunya buat perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja Tuhan. Baik dari level manajemen tingkat atas Tuhan sampai manajerial sampai tingkat bawah, kami berdoa Tuhan semuanya diberikan hikmat marifat Tuhan, diberikan terobosan-terobosan bisnis Tuhan, diberikan terobosan-terobosan yang luar biasa Tuhan dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas operasional yang ada. Dan kami berdoa Tuhan, semuanya biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan Tuhan. Kami berdoa, kami tahu pandemi ini mungkin sales agak turun dan lain sebagainya, banyak perusahaan mengalami agak berat Tuhan untuk menghadapi hal ini. Namun kami percaya bersama Tuhan, ada terobosan-terobosan baru Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan bukakan, ada jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Terima kasih buat perusahaan masing-masing di mana kami bekerja. Kami juga berdoa Tuhan buat yang kedukaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Bu Maman yang kemarin sempat sakit juga dan suaminya meninggal Tuhan. Kami berdoa diberi kekuatan dan penghiburan Tuhan buat keluarga ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Mbak Utami yang baru saja Mbak Utami meninggalkan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, penghiburan, karena semuanya adalah datang daripada Tuhan, diizinkan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Bernard, biarlah diberikan penghiburan juga Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan. Karena kami percaya semuanya datang daripada Tuhan dan diizinkan Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus buat rekan-rekan kami Tuhan secara umum. Ada Mbak Rosmeida Tuhan, ada Mbak Mary Tuhan, ada Bu Agnes Tuhan, ada Cide Tuhan. Kami berdoa mereka sedang sakit juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sel-sel yang rusak diganti yang baru, organ tubuh yang tidak berfungsi normal. Kami berdoa khusus untuk Cide punya suami, boleh disehatkan juga, dipulihkan. Berdoa buat semua yang ada, buat setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini yang tergabung, ataupun yang belum sempat tergabung, diberikan kesehatan Tuhan, dijauhkan dari virus-virus COVID Tuhan, dari penyakit kritis atau apapun, sehat selalu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh produktif dalam bekerja kami boleh menghasilkan yang terbaik, berkontribusi buat perusahaan kami di mana kami bekerja masing-masing. Kami berdoa nama Tuhan semakin ditinggikan dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Tema siang ini adalah menuju sukses bersama Tuhan, yang akan diwartakan oleh hambanya Pendeta Robi Tarigan. Sementara kita menyiapkan hati, mari kita mendengarkan kembali puji-pujian dari tim musik PDKasih. Ku hidup karena
Shalom semua rekan-rekan, saudara-saudari dari Persekutuan Doa Kasih. Puji Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami siang ini boleh berkumpul sekalipun secara virtual. Tuhan, kami berdoa, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir firman Tuhan disampaikan, supaya semua kami rekan-rekan yang ada di Persekutuan Doa Kasih ini boleh mengalami suara Tuhan yang menuntun kami dalam setiap hidup kami. Mari bicara lebih lagi Tuhan, pakai hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua, halo semua rekan-rekan, saudara-saudari yang terkasih Persekutuan Doa Kasih ya. Wow, luar biasa, puji Tuhan, terima kasih sekali. Hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan di Persekutuan Doa Online PDKasih ini ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Robi Tarigan. Saya tinggal di daerah Jakarta Utara ya, di daerah Tanjung Priuk. Saya juga bersama dengan istri menggembalakan sebuah jemaat Tuhan ya, gereja Tuhan. Tempat ibadah kami ada di daerah Kelapa Gading. Mungkin itu saja sedikit yang saya bisa perkenalkan tentang diri saya. Oke, hari ini kita mau membahas firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan hari ini adalah menuju sukses bersama dengan Tuhan ya. Ada banyak orang kalau ditanya gitu ya, pertanyaannya selalu seringkali umum, general gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau kamu hidupnya tujuannya mau jadi apa gitu ya. Dan seringkali ada banyak orang juga ya, jawabannya seringkali sama gitu ya. Tujuan hidupnya adalah pengen jadi sukses. Lah, sukses itu emang apaan? Atau kalau kata orang sukses itu jenis makanan apa ya gitu ya. Jenis apa itu sukses? Definisinya apa? Dan sukses yang seperti apa sebenarnya gitu ya. Yang kita juga mau tahu suksesnya emang gimana, definisinya apa sih? Kadangkala ada orang bilang oh dia sukses, tapi sebenarnya istrinya nggak bahagia, anaknya nggak bahagia, keluarganya nggak bahagia. Jadi suksesnya yang kayak apa? Nah, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa sukses, menuju sukses bersama dengan Tuhan, itulah sukses yang sesungguhnya. Nah, yang pertama saya mau sampaikan ada 3 hal, singkat saja. Beberapa belas menit ini saya mau menyampaikan 3 hal. Pertama adalah sukses yang sejati itu sukses dari Tuhan. Sukses yang menjadi fondasi dari sukses-sukses yang lain adalah sukses yang dari Tuhan. Nah, sukses yang dari Tuhan kata Alkitab begini, Kejadian 39 ayat kedua. Kejadian 39 ayat kedua firman Tuhan bilang begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Sukses itu adalah disertai sama Tuhan. Bapak Ibu, skip dulu hal yang lain-lain. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan di Persekutuan Doa Kasih ini, kita skip dulu yang lain-lain. Kita belum bicara tentang uang, harta, walaupun itu bagian daripada sukses, tapi itu bukanlah yang terutama daripada sukses. Sukses yang terutama adalah disertai sama Tuhan. Skip dulu yang lain-lain. Sekalipun belum ada yang lain-lain, tetapi Alkitab berkata, kalau kamu disertai sama Tuhan, maka kamu sudah mendapati fondasi atau hal yang sukses, yang terutama dari sukses. Bapak Ibu, kita harus pegang ini. Di dunia ini, banyak hal-hal yang gak bisa dihitung dengan uang. Yang gak bisa dikalkulasi, ditambah-tambahkan dengan matematika atau apapun yang lainnya. Saya mau sampaikan cerita begini, singkat aja. Di abad 18-an ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Satu kali dia diminta untuk melayani seorang perempuan yang kesurupan. Dia datang berdoa semalaman, tetapi wanita ini tidak lepas daripada roh jahat yang membuat wanita ini kesurupan. Lalu Smith Wigglesworth keluar dari rumah, dia berdoa sama Tuhan, dia minta belas kasihan Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Seakan-akan kayaknya rohnya itu di-charge kembali gitu. Waktu dia kembali masuk ke rumah itu, dia mendoakan wanita itu hanya dengan satu kalimat, roh jahat keluar. Dia mendapati pertolongan Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang kesurupan ya, saudara-saudara yang terkasih, kalau orang kesurupan, kadang-kadang kita pergi ke dokter gak bisa ngomong apa-apa lagi.
paling dikasih resep, dikasih obat penenang, suruh tidur. Tapi itu bukan solusi. Di dunia ini ada banyak hal, masalah-masalah yang tidak bisa terpecahkan dan misteri. Dan satu-satunya jalan adalah kekuatan dari Tuhan. Satu-satunya jalan adalah pertolongan dari Tuhan. Makanya kalau kita mungkin sukses akan hal yang ini, sukses akan pekerjaan, sukses akan karir, sukses akan ini. Kadang-kadang ada banyak orang tersandung, gagal dalam hal-hal yang tidak bisa terpecahkan dalam hidup. Contohnya yaitu tadi kesurupan. Gimana caranya? Solusinya gimana? Nggak punya solusi selain Tuhan. Kadang-kadang perceraian orang tua, sakit hati, yang itu nggak bisa dihitung 1 tambah 1 dengan 2, nggak bisa dibayar pakai uang, ya, nggak bisa. Solusinya satu-satunya adalah dari Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sukses yang pertama adalah disertai Tuhan. Kalau kita disertai sama Tuhan, wah, hidup kita pasti aman. Aman dari segala masalah-masalah yang tadi saya bilang gitu ya. Masalah-masalah roh jahat, keterikatan. Aman dari segala kebiasaan buruk. Aman dari segala dosa. Aman dari segala kutuk. Aman dari segala dosa perceraian. Aman dari perselingkuhan. Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, itu sukses yang dari Tuhan. Ya, nah ini yang paling utama. Nah setelah itu kita masuk yang kedua. Walaupun yang terutama adalah sukses dari Tuhan. Penyertaan Tuhan aja cukup. Nah kita rindu belajar yang kedua. Sukses yang kedua adalah sukses dari dalam setiap kita. Ya, sukses dari dalam. Yang berasal dari diri kita sendiri. Yuk kita buka sama-sama Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Ya, Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Yosua 1 Yosua 1. Maaf Bapak Ibu sebentar. Yosua 1 ayat 6 sampai 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 firman Tuhan bilang lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, di firman Tuhan katakan. Nah Tuhan bilang begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua waktu itu ditinggal oleh Musa. Musa sudah dipanggil Tuhan. Yosua seorang diri untuk memimpin bangsa Israel yang kira-kira ada 2 juta orang lebih untuk masuk ke tanah Kanaan. Yosua bingung. Dia seorang yang muda yang gak bisa apa-apa lalu disuruh memimpin bangsa Israel. Gimana caranya? Dia ketakutan. Tapi Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kekuatan yang sukses yang kedua itu kekuatan yang berasal dari dalam diri setiap kita sendiri. Sukses yang pertama terutama dari Tuhan. Tetapi kita harus bekerja sama dengan bagian Tuhan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagiannya kita adalah menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri. Seringkali ada banyak orang sebenarnya mau ditolong sama Tuhan. Tapi yang jadi masalah orang tersebut nggak mau ditolong sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan pengen tolong orang tersebut, tapi orang itu nggak mau menguatkan hatinya. Ya, menguatkan hati dan meneguhkan hati itu adalah hal yang alkitabiah. Itu adalah perintah Tuhan. Kalau Tuhan udah sertai kita, nah bagian kita untuk kita bersemangat, percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa kita kepada sukses. Amin. Ya, Tuhan mau bawa kita kepada hal yang menjadi bagian kita. Nah, maka itu Bapak Ibu, ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kita harus percaya diri di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan berikan kita potensi dan kita percaya bahwa potensi itu diberikan kepada Tuhan untuk hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, makanya seringkali mungkin di antara Bapak Ibu ya atau ya saya ada kenal lah ya. Saya punya kenal saudara seiman yang suaranya bagus. Dia merdu kalau nyanyi gitu ya. Suaranya bagus, nyanyinya merdu. Saya percaya, saya yakin. Itu kenapa dia punya suara merdu. Saya yakin karena memang Tuhan siapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin pujian di sebuah gereja.
Bahkan saya percaya, saya yakin satu kali dia akan memimpin pujian penyembahan di hadapan 2.000 orang. Wow, saya pikir itu adalah salah satu sukses dalam karir rohani, salah satunya ya, walaupun bukan segala-galanya. Nah saya pikir, kenapa Tuhan taruh dia suara yang luar biasa bagus? Karena Tuhan tahu satu kali nanti dia harus memimpin pujian di hadapan banyak orang. Memimpin pujian penyembahan di hadapan orang-orang yang banyak untuk menuntun orang menyembah Tuhan. Saya punya teman kuliah sampai S3. Itu makanya tidak heran. Kenapa kalau dia belajar dari sore bisa sampai jam 1 malam, jam 2 pagi dia belajar. Akhirnya dia belajar, dia punya potensi, dia punya talenta untuk belajar yang begitu luar biasa. Itu makanya kenapa Tuhan kenapa nggak heran kenapa dia akhirnya bisa menjadi S3. Karena memang Tuhan sudah taruh potensi dalam hidupnya untuk belajar. Umurnya jauh lebih muda daripada saya. Ya, jauh lebih muda tetapi sudah S3. Waktu dia jadi S3 doktor psikologi, dia umur 28 tahun. Saudara-saudari, wow, saya bilang luar biasa. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara bapak, ibu, saudara atau saudara-saudari yang punya potensi begitu luar biasa. Nah, percaya kepada potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu akan membawa kamu kepada sukses yang begitu luar biasa. Nah, banyak orang kadang-kala nggak tahu apa yang menjadi potensinya dalam hidupnya. Maka itu sukses yang kedua, itu berasal dari dalam diri setiap kita. Teguhkan, kuatkan hati kita, bahkan kenali apa yang menjadi potensi kita. Itu salah satu cara Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang sukses. Amin Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, mari setiap kita. Yang kedua, sukses dari dalam, yaitu menguatkan hati dan meneguhkan hati kita. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian, ya makanya nggak aneh sebenarnya kalau kita lihat ada orang hidupnya sukses, diberkati berkelimpahan, tetapi mereka nggak di dalam Tuhan. Karena memang ada ayat firman Tuhan yang berkata mereka meneguhkan dan menguatkan hati mereka sendiri gitu loh. Ya, cuman kalau nggak di dalam Tuhan, apa gunanya? Kita kan hidup untuk kekekalan. Buat apa kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu kalau kita nggak dalam Tuhan dan kita nggak masuk dalam kekekalan, ya kak? Lebih baik kita nggak punya apa-apa, tapi masuk dalam kekekalan. Tapi puji Tuhan, luar biasa di dalam Tuhan kita hidup dalam kekekalan. Setelah kita dipanggil Tuhan, kita dibawa Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan tidak akan biarkan kita hidup dalam kemiskinan, hidup dalam serba kekurangan. Tuhan pun akan berikan kita hidup dalam kelimpahan ketika hidup dalam dunia ini. Yes, amin. Nah maka itu Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ayo belajar menguatkan dan meneguhkan hati kita dan percaya akan potensi yang Tuhan kasih. Makanya Tuhan tahu suatu kali saya akan mengembalakan sebuah gereja. Tuhan tahu bahwa saya dipanggil untuk berkhotbah. Maka itu kalau saya bahas firman Tuhan, saya baca Alkitab, saya dengar khotbah YouTube, itu bisa berjam-jam. Saya bisa lama-lama membahas firman Tuhan untuk menyiapkan khotbah. Karena memang Tuhan tahu ada panggilan saya, dibawa Tuhan untuk sukses seperti apa dan saya dikasih potensi. Saya percaya mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam PD Persekutuan Doa Kasih ini ada yang mau dipanggil Tuhan jadi direktur, ada yang mau dipanggil Tuhan jadi manajer, dan dalam dirimu pasti sudah Tuhan taruh potensi, amin, untuk mendapatkan itu. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah sukses. Tadi kan dari Tuhan yang pertama, itu yang paling utama ya, yang mendukung bahkan sukses dari dalam diri kita itu adalah sukses dari Tuhan, yang dari Tuhan. Nah yang ketiga ini sukses. Kalau tadi yang kedua dari dalam, sekarang sukses yang berasal dari luar. Tapi tetap ini pun harus difondasikan oleh sukses dari Tuhan. Yang ketiga adalah sukses yang berasal dari komunitas yang membangun. Ya, sukses yang berasal dari komunitas yang membangun. Ada sebuah quote atau sebuah statement yang mengatakan begini. Saya bisa tahu hidupmu akan sukses atau tidak dari sekarang ketika saya tahu siapa teman-temanmu. Ya. Teman-teman kita, komunitas yang kita punya itu bisa menentukan apakah kita akan menjadi orang berhasil atau tidak. Di Bilangan 13 ya, Bapak Ibu langsung aja saya udah ada catatannya. Bilangan 13 ayat yang ke-30.
Bilangan 13 ayat yang ke-30. Firman Tuhan bilang begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, ini bicara tentang ada 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, tujuannya ya, tugasnya untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka kembali, yang 10 bilang begini, yang 10 nih komunitas 10 orang nih bilang begini, wah itu orangnya seperti raksasa, kita kayak belalang. Lalu ada dua orang yang berkomunitas, ada komunitas 2 orang namanya Kaleb sama Yosua. Nah Kaleb bawa berita positif, yang lain-lain tuh berita ketakutan, berita negatif. Walaupun itu sebenarnya kenyataan, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kenyataan belumlah menjadi kebenaran. Tetapi Kaleb memegang firman Tuhan, dia membawa berita kebenaran. Memang mereka semua adalah orang-orang yang raksasa, tetapi Kaleb bilang begini, ya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Karena Kaleb percaya kepada janji Tuhan. Jadi hoax itu bukan cuma sekedar kenyataan, ya, bukan cuma sekedar bohong gitu ya. Hoax itu adalah berupa kenyataan yang bukanlah kebenaran firman Tuhan yang bikin kita takut. Ya, jadi hari-hari ini kita juga harus belajar menguatkan, meneguhkan hati kita kepada firman Tuhan supaya nggak kemakan dengan hoax yang dunia hari-hari ini sebarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, Kaleb ini berkomunitas dengan 2 orang. Kaleb ini berkomunitas 2 orang, yaitu dengan Yosua. Apa dampaknya? Karena Kaleb temenan sama Yosua, ini komunitas orang benar. Akhirnya Kaleb dan Yosua masuk ke tanah Kanaan yang 10 orang pengintai enggak masuk ke tanah Kanaan. Mereka mati di padang gurun, di padang pasir. Hanya Yosua dengan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Saya mau bagi sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, komunitas yang dibuat oleh Kaleb dan Yosua membawa Kaleb dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Tetapi komunitas 10 orang yang meragukan kebenaran firman Tuhan membuat mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hati-hati ketika kita memilih komunitas. Seringkali komunitas yang gak membangun, membuat akhirnya hidup kita gak terbangun. Membuat akhirnya beberapa orang menjadi bercerai. Membuat orang akhirnya beberapa orang menjadi berselingkuh. Membuat orang beberapa orang akhirnya menjadi terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mabuk-mabukan, merokok, lalu melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Dan yang lain-lain, dugem apa semua segala macam. Saya mau bagiin Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya. Apa yang terjadi kepada Kaleb akhirnya? Di Yosua 14, ketika Yosua dengan Kaleb sudah masuk ke tanah Kanaan, ternyata ada satu tanah namanya tanah Hebron yang belum dikuasai. Ternyata di tanah Kanaan satu-satunya tanah yang tidak dikuasai oleh Yosua adalah tanah Hebron. Kenapa? Karena penduduknya adalah raksasa yang paling besar. Tetapi di tanah itu adalah tanah yang paling berlimpah susu dan madunya. Memang tanah di tempat yang paling subur. Di situ biasanya orang-orang kuatnya. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah akhirnya si Kaleb merasa gak damai sejahtera. Tuhan kan bilang semua ini akan Tuhan berikan buat kita. Kok masih ada satu tanah? Akhirnya si Kaleb ini yang maju kepada Yosua berkata, berikan aku tanah Hebron. Yosua berkata, pergi kuasai Hebron. Orang raksasa yang paling besar-besar dikalahkan oleh Kaleb. Kaleb bilang begini, dulu dan sekarang aku 85 tahun. Tetapi aku sama kuatnya seperti 45 tahun yang lalu waktu aku berumur 40 tahun. Ketika kamu berkomunitas dengan orang benar, ketika kamu berkomunitas dengan orang yang tepat, hidup masa tuamu pun akan tetap menjadi kuat, menjadi segar, tetap punya antusias, tetap punya visi, tetap punya tujuan. Kamu gak akan diam, kamu gak akan gak ngapa-ngapain, kamu akan tetap produktif di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi sukses. Wow, coba bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukses apa lagi yang bisa kita temukan kalau kita sudah di dalam Tuhan, disertai Tuhan. Ya kan? Yang kedua, kalau kita menjadi orang yang hidup dalam potensi-potensi yang Tuhan berikan, kita menguatkan hati kita jadi pribadi yang kuat, yang teguh, yang gak gampang lemah. Tadi kan kuatkan dan teguhkan. Dan yang ketiga, kita dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Kita punya teman-teman, rekan-rekan yang luar biasa. Jangan tinggalkan teman-teman komunitas yang seperti itu. Dan yang terakhir tadi, sukses apa lagi yang mau diraih?
Sekalipun di luar sana orang punya banyak uang, sekalipun di luar sana orang punya ketenaran, saya percaya nggak bisa dibohongi bahwa kita lebih bahagia rasanya memiliki sukses yang seperti ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita lebih lagi dalam Tuhan. Ya, ayo kita lebih lagi mengalami sukses yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita, ngalami hubungan pribadi yang lebih intim lagi sama Tuhan. Dan ternyata yang luar biasa, waduh, kita punya komunitas, teman-teman, anak-anak Tuhan, semua yang mendukung kita, mensupport kita. Maka itu jangan pernah berhenti untuk membangun selalu persekutuan doa kasih ini. Saya mendukung Bapak Ibu Saudara terkasih untuk terus mari kita bangun persekutuan doa kasih ini. Karena di dalam persekutuan doa kasih ini kita menemukan orang-orang yang tepat. Komunitas yang membawa kita, ya pasti yang positif, nggak mungkin yang negatif. Ya kan? Karena setiap kita adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Itu saya yang saya mau sampaikan 3 hal ini. Mari setiap Bapak Ibu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh disampaikan pada siang hari ini. Hamba berdoa, kami berdoa juga Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mengalami sukses yang datangnya dari Tuhan. Sukses yang sejati, bukan sukses yang hanya dinilai oleh dunia ini sukses. Bukan sukses yang hanya dinilai oleh manusia sukses. Bukan sukses apa kata orang, tapi sukses yang datangnya benar-benar dari Tuhan. Sukses yang kami bisa menikmatinya dengan maksimal, kami merasakan kepuasan, bukan hanya sekedar secara jasmani, tetapi kami kepuasan secara batin kami juga kami rasakan. Mari Tuhan ajari kami, berkati setiap rekan-rekan PD Persekutuan Doa Kasih Tuhan, buat mereka makin bertumbuh, buat mereka makin bertambah-tambah, buat mereka semakin intim dengan Tuhan, dan buat mereka menjadi berkat di tempat mereka berada, di kantor-kantor mereka berada, dan dimanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kiranya firman-Nya yang luar biasa juga menumbuhkan iman kita dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita guna memperlancar pelayanan PD Kasih. Dukungan Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih dapat disalurkan melalui QR Code GoPay sesuai dengan yang tertera di slide berikut ini, atau melalui transfer rekening ke rekening BCA atas nama Nitya Darmawati atau Dodi Besi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan
Dan sampailah kita di penghujung ibadah virtual hari ini. Saya, Elis Takdare, atas nama pengurus Persekutuan Doa Kasih, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Robi Tarigan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih yang telah hadir, dan semua teman-teman pengurus penyelenggara ibadah virtual PD Kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah hari ini. Kami selalu berusaha melayani lebih baik. Sampai jumpa pada ibadah virtual Persekutuan Doa Kasih pada Jumat terakhir bulan Juli 2021 yang akan datang. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa, taatilah protokol kesehatan dimanapun. Tuhan Yesus melindungi, menyertai, dan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.